Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini, Minggu 7 Juni 2020. Jemaat kami undang bersaat teduh. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Amin. Kita bernyanyi, jemaat kami undang berdiri. Kita bernyanyi, bimbing kami Yesus. Bimbing kami Yesus dalam kuasa-Mu, seperti yang ini yang kuduskanlah. Ada tiap orang yang berikanlah Tuhan jagalah sebab kami bekerja sambil menantikan kedatangan-Mu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita angkat pujian kita dari nyanyian rohani metodis nomor 35 ayat 1 sampai 3. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang semuanya berseri. Bersuka sekali kulihat kembali terang mereka dan padu di surga yang Bapa tujuan hendak ku sembah. Syukur bagi Dia Gembala setia yang jaga dekat, dan waktu pertemuan karunia-Nya juga terang dan gelap. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun, kami telah bersalah dan lari dari jalan-jalan-Mu seperti domba yang hilang. Kami telah menuruti kemauan dan nafsu kami. Kami telah melanggar perintah-Mu yang suci itu. Kami telah meninggalkan banyak tugas-tugas kami yang tak terselesaikan, yang seharusnya kami selesaikan, dan kami telah mengerjakan hal-hal yang seharusnya tidak kami kerjakan. Tetapi Engkau ya Tuhan, ampunkanlah kami.
Ampunkan juga mereka yang seperti kami. Berikan pengampunan-Mu ya Tuhan kepada kami semua, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat berdoa di dalam hati masing-masing. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian kita dari nyanyian rohani metodis nomor 145 ayat 1 sampai 3. Ku bahagia, yakin teguh, Yesus milikku selamanya. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, roh. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sempurna, hikmah penuh, suka surgawi, hikmahku, lagu malaikat amat merdu, kasihan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hati teduh, sambil menyongsong kembalinya, bunyi-bunyi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Responsoria ayat yang bersahut-sahutan pada minggu ini diangkat dari Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 10. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar dan diberkati.
harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah pada lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Sama-sama kita baca ayat 10. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Amin. Kita sama-sama bernyanyi, mulia bagi Bapa. Mulia bagi Kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan epistel pada minggu ini diangkat dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 15. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang menyediakan benih bagi kamu, yang melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian
Pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Sampai di sana pembacaan epistel pada minggu ini. Kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu berbelas kasihan di dalam hari-hari yang kami jalani dalam kehidupan kami. Dan bahkan Tuhan yang masih menghantarkan kami secara khusus di saat kami mempersembahkan kehidupan kami melalui ibadah Minggu Raya yang kami selenggarakan pada saat ini. Di sini kami berhimpun Tuhan seluruh jemaat-Mu secara khusus di dalam waktu kami beribadah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Seisi rumah kami duduk bersama, bersujud bersyukur, mempersembahkan kehidupan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan hadir memberkati ibadah kami pada saat ini. Seluruh anggota keluarga kami yang duduk bersama mempermuliakan Engkau, pribadi lepas pribadi, Tuhan yang mengurapi dan memberkati. Tuhan yang Maha Kasih, pada saat ini juga Tuhan kami bersyukur karena Tuhan masih membukakan tingkap langit berkat-Mu melalui kecukupan berkat lewat kehidupan pekerjaan sehari-hari kami. Kami masih dapat Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami pribadi lepas pribadi. Secara khusus Tuhan di saat Engkau masih mempercayakan setiap tanggung jawab secara khusus bagi setiap anak-anak yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah Tuhan setiap masa depan mereka Tuhan pelihara, kesehatan mereka Tuhan pelihara. Tuhan yang Maha Kasih, kami serahkan juga Tuhan setiap pekerjaan tangan kami, agar Tuhan yang memberkati apapun yang kami kerjakan. Tuhan juga yang memberkati semuanya, mengizinkan semuanya menjadi sarana kecukupan berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan kami serahkan juga saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhanlah yang menjamah dan memberkati setiap kehidupan mereka. Segala usaha pengobatan yang mereka lakukan, Tuhan yang memberkatinya, agar mereka memperoleh kesehatan yang sempurna di hadapan Tuhan. Bagi mereka yang mengalami pergumulan, Tuhan yang menghiburkan dan menguatkan. Bagi mereka yang mengalami keputusasaan, berikan mereka pengharapan Tuhan, bahwa di dalam Engkau semua pada waktunya indah. Tuhan yang Maha Kasih, kami serahkan juga Tuhan keberadaan seluruh gereja-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara kami yang pada saat ini mempermuliakan Tuhan lewat ibadah Minggu Raya, sekalipun harus di rumah mereka masing-masing. Tuhan yang memberkati setiap gereja-gereja Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini. Tuhan yang semakin memberkati seluruh kehidupan mereka. Dan bahkan Tuhan yang menjadikan kehadiran kami seluruh umat Nasrani di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini menjadi terang dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan mari Engkau juga memberkati kehidupan bangsa dan negara kami ini. Dalam setiap kesejahteraan yang kami rasakan, kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah Engkau yang semakin hadir di tengah-tengah pandemik yang masih terjadi pada saat ini dan bahkan meningkat. Biarlah Tuhan Engkau menyatakan kuasa-Mu. Kami memohon Engkau bertindak untuk semua ini Tuhan, agar kami kembali hidup normal secara khusus di dalam keputusan yang diambil oleh pemerintah kami untuk kembali kehidupan kami seperti sedia kala di dalam segala aktivitas sehari-hari bangsa dan negara kami ini. Berikan setiap kami hati yang mau turut
kepada protokol kesehatan sehingga kami bersama-sama menjaga kesehatan bangsa dan negara kami ini. Tuhan yang Maha Kasih, pada saat ini juga Tuhan kami mau mempersiapkan hati dan tangan kami untuk mempersembahkan, memberikan persembahan kami, dan untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang akan Engkau sampaikan bagi kami. Biarlah Tuhan setiap hati kami, setiap tangan kami yang menghantarkan persembahan kami, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan memberkati hamba-Mu ketika ia akan memperdengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan-Mu yang nyata bagi beliau, sehingga kami yang menerima dan mendengar kebenaran firman-Mu boleh memperoleh pengharapan dan keyakinan akan kuasa Tuhan yang tetap nyata memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan ibadah Minggu Raya kami pada saat ini. Biarlah kehidupan rohani kami semakin Tuhan sempurnakan, dan terlebih kehidupan rumah tangga kami. Tuhan juga menjadikan setiap rumah tangga kami menjadi teladan, agar kami dapat menyaksikan betapa besar kasih-Mu yang selalu hadir, menguatkan, memampukan, dan menopang kami di tengah-tengah tanggung jawab pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami sangat bersyukur Tuhan untuk penghargaan kesempatan yang Tuhan percayakan bagi kami, sehingga kami boleh melayani Engkau pada saat ini. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin.
Kita sama-sama menyanyikan Mohon Tuhan Memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian kita dari nyanyian suplemen Aku Mengasihi. Kita bersatu dalam doa. Benar ya Tuhan, kami ingin memuji memuliakan nama-Mu, sebab kami tahu hidup kami ini berasal dari Engkau, dan kami pun nantinya akan kembali kepada Engkau. Oleh karena itu Bapa, kami ingin mengisi bejana rohani kami dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa kepada kami semua, sebab hati dan jiwa kami selalu rindu akan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Tawarik 31 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita semua 2 Tawarik 31 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan.
Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan, mereka bertimbun-timbun. Amin. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari sekalian, ada satu unsur dalam kehidupan beriman, agama apapun itu, unsur yang begitu penting yang tidak pernah lepas dari agama apapun, termasuk agama Kristen. Ia adalah persembahan, pilihan. Tidak akan mungkin seorang mengaku dirinya manusia yang beragama, manusia beriman, tetapi tidak pernah dan tidak mau memberikan persembahannya. Tidak mungkin. Berarti hola kata di gabus dui. Tidak mungkin. Akan tetapi dalam praktek bergereja, betapa sering ketika berbicara tentang topik persembahan atau uang, kami para pengkhotbah, entah itu pendeta, entah itu speaker atau calon speaker, merasa sungkan untuk mengungkapkannya, merasa sulit untuk mengutarakannya, termasuk di gereja-gereja Protestan dan gereja Metodis. Ada ketakutan dalam diri kami para pengkhotbah ketika kami menyampaikannya, maka akan disebut nahepengon. Nahepengon doi, garis nahepengon. Katanya demikian. Ada ketakutan demikian. Padahal inilah topik yang sangat penting. Tanpa persembahan tidak akan mungkin ada orang beriman. Sehingga ketika kita mendiamkan diri, tidak mau berbicara tentang persembahan, maka sebenarnya kita sedang membiarkan diri untuk tidak bersentuhan dengan hal penting dalam kerohanian kita. Membiarkan diri kita untuk tidak bertumbuh dalam iman. Menghalangi diri sendiri untuk mengasihi Allah. Karena kita ingat, kasih harus ditunjukkan dengan perbuatan. Salah satu perbuatan adalah memberi. Menghalangi diri kita untuk mengasihi Allah dan menghalangi diri kita untuk dikasihi Allah. Berarti manusia yang alergi mendengar khotbah tentang persembahan adalah manusia yang menghalangi diri sendiri untuk dikasihi Tuhan. Padahal sebenarnya dan sewajarnya semua orang merindukan dikasihi Allah. Itu yang kita cita-citakan. Hal inilah yang akan kita renungkan bersama melalui firman Tuhan yang telah kita baca bersama tadi. Martin Luther, seorang pendiri gerakan Protestan, pernah berkata manusia yang bertobat akan terlihat dari 3 pertobatannya. Pertobatan apa itu? Yang pertama pertobatan perbuatan. Kedua, pertobatan pemikiran. Dan ketiga yang terakhir dan sangat penting adalah pertobatan kantong atau dompetnya. Manusia yang mengatakan dirinya bertobat, pasti pemikirannya bertobat. Dak saya asing-asing berpikiri. Darong bidi rohana songo dia lapa mati hodonganna. Darong be. Tidak ada lagi di dalam hatinya untuk merencanakan yang jahat bagi yang lain. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi namanya akal bulus dalam dirinya. Tidak. Manusia yang bertobat juga bertobat dalam perbuatan. Dan adong be akan anulahonna mabain songo dia mengaciti mengarsaki dongan najolma. Tidak akan pernah lagi dia melakukannya dengan sengaja, kecuali ketidaksengajaan, karena kita manusia yang dapat saja silaf dan kilaf. Kemudian manusia yang bertobat itu bertobat kantongnya. Apa dimaksud bertobat kantongnya? Kalau memang kita bertobat Bapak dan Ibu, maka kita bukan menjadi manusia yang sulit untuk memberi kepada Tuhan dan membantu sesama, karena kita tahu apa yang kita miliki berasal dari Tuhan. Ketiga hal ini tidak dapat ditawar-tawar.
termasuk dalam memberi persembahan seperti yang kita baca tadi. Sangat jelas dalam firman Tuhan yang kita baca barusan, umat Tuhan memberikan persembahannya termasuk Raja Hizkia. Firman Tuhan ini didahului oleh suatu pertobatan yang besar dalam orang Israel. Pertobatan. Kalau kita lihat dalam ayat 1, pasal 31 ayat 1 yang mendahului daripada ayat-ayat yang kita baca tadi. Ternyata sebelum mereka memberikan persembahan, apa terjadi? Mereka menyesali diri dan mereka meremukkan, menghancurkan semua berhala-berhala mereka. Akagana-ganan diropangi nasida, dihancurkan, dibuang jauh-jauh. Mereka sebelum memberikan persembahan harus didahului oleh pertobatan. Ternyata Bapak dan Ibu, memberi harus didahului dengan pertobatan. Pertobatan. Manusia yang dalam dirinya masih ada berhala, manusia yang masih memiliki berhala dalam hatinya, sangat sulit dan tidak akan mungkin dapat memberi kepada Tuhan. Kalaupun dia memberi, itu bukan dengan tujuan kepada Tuhan, tapi itu hanya ikut-ikutan. Emina masak juga usai ina masak iman inula. Jelma ro mangalian, baduk beba mangalian, mila anon dok jelma dang mangalian. Tapi bukan dengan motivasi kepada Tuhan. Berhala zaman sekarang ini bermacam-macam Bapak dan Ibu. Mungkin kita berkata, saya tidak punya berhala, saya tidak seperti orang Israel dulu. Tapi benarkah kita tidak punya berhala? Berhala zaman sekarang mungkin bukan patung-patung atau pohon atau batu yang besar, bukan. Tapi bisa saja berhala zaman sekarang adalah harta kekayaan kita. Berhala zaman sekarang mungkin saja jabatan. Berhala zaman sekarang mungkin saja hobi kesukaan kita. Apa yang dimaksud dengan berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang untuknya kita rela berkorban. Berhala segala sesuatu yang kepadanya kita bergantung. Berhala adalah sesuatu yang merasakan diri kita nyaman dan tenang, tanpanya kita merasa tidak ada artinya apa-apa. Bukankah begitu banyak manusia sekarang demi apa yang diinginkannya rela melakukan apapun, bahkan melanggar perintah Tuhan? Itulah berhala. Jadi esensi dari persembahan terlebih dahulu harus menghancurkan berhala-berhala yang ada pada diri kita. Semakin kita tidak bisa memberikan kepada Tuhan, itu pertanda semakin kuat kita terikat kepada berhala zaman sekarang. Prinsip yang kedua melalui firman Tuhan ini Bapak dan Ibu saudara sekalian, bahwa semakin besar kita peroleh, semakin besar juga kita mempersembahkan. Itu yang kita lihat dari Raja Hizkia. Hizkia memberi lebih daripada orang pada umumnya karena dia diberkati lebih daripada orang pada umumnya. Muta bereng amang dok denang sian natar surati mebelun eleni Hizkia. Ahamai. Dia memberikan ada persembahan kurban pagi dan petang. Berarti setiap hari dia memberikan persembahan 2 kali. Habis itu dia juga memberikan persembahan mingguan. Setiap hari Sabat diberikan kurbannya. Habis itu juga dikatakan dia memberikan kurban pada bulan baru. Berarti bulanan juga dia memberikan kurbannya. Baru habis itu juga apa dikatakan? Dia memberikan kurban hari-hari raya, hari-hari besar. Setiap hari-hari raya, hari-hari besar keagamaan, dia juga memberikan kurbannya. Dan kurban bagi orang Yahudi zaman dahulu bukan seperti kurban zaman sekarang. Seorang raja harus minimal memberikan seekor lembu tambun yang terbaik sebagai kurban. Bayangkan jika hal itu terjadi. Itu terjadi karena dia memang menerima paling banyak daripada umat pada umumnya. Lembalga aina, lembalga dikena. Salah kalau kita mengukur persembahan kita dengan persembahan orang lain. Salah kalau kita mengatakan sianupi songonodo. Salah. Mari kita lihat diri kita, apakah saya menerima lebih besar atau saya menerima kecil. Sesuaikan pemberian kita dengan apa yang kita terima. Jangan sesuaikan pemberian kita dengan apa yang diberikan orang. Mulai hidup tak bereng-bereng, maka kita belumlah sungguh-sungguh hidup dalam iman kita. Sesuaikan apa yang kita beri dengan apa yang telah kita terima. Kemudian Bapak dan Ibu, hal yang berikutnya melalui firman Tuhan ini terlihat bahwa siapapun umat tanpa terkecuali harus memberikan persembahannya
kepada Tuhan. Harus. Jika raja memberikan, rakyat pun memberikan. Segala dan semua rakyat itu memberikan persembahannya kepada Tuhan. Yang menjadi bagian Tuhan, ternyata dari apa yang kita miliki sekarang Bapak dan Ibu, ada bagian tertentu dari yang kita miliki ini bukan hak kita, tapi itu hak Tuhan. Dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan, kalau dalam bahasa Indonesia dalam ayat 4 dikatakan menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi. Kalau dalam bahasa Inggris lebih jelas lagi dikatakan portion due to. Apa yang maksud portion due to? Portion ya jelas porsi atau bagian. Due itu artinya adalah yang menjadi hak. Berarti ada bagian dalam diri kita, dalam harta kita, milik yang kita anggap milik kita. Bukan hak kita, tetapi hak Tuhan. Ketika kita tidak memberikan hak Tuhan, maka sebenarnya kita mencuri hak Tuhan. Bayangkan Bapak dan Ibu, mula dong iliak kamu jolma meminjam hepeng, misalkan berjuma sahalak tapi maju contohna amang si jelita ipijab pematuau hepeng tapi maju contohnya 1 juta, Roma amang si jelita mendokon ala suisi ala burku hamu ba una pola liak kamu balik hepeki musim mulak alai omma saya 1 juta hola 100.000 melihat tuau muse ihope tahu tulang amang boru sude 100.000 nai ihope tahu dang marbunga hola 100.000 ma pola tuau ninna menurut tunga luar biasa biburjuni tulang si jeli tahun luar biasa lembuam HP bulu sulia 100.000 HP ngai dokon nakin paula matuau hepeng na hope bijaponi hola 100.000 HP ditikiro tulang si jeli tahun mangidu tuau hudok di mana bah dang bah arok kaya hulan ilako hepeng tuau hudok hutabunihon si 100.000 saya tidak mau memberikan, saya anggap itulah hak saya, padahal itu hak beliau. Demikian juga dengan kita kepada Tuhan. Ada dalam diri kita ini yang bukan hak kita, yang diminta oleh Tuhan hanya sebagian kecil daripada yang Dia berikan kepada kita. Paulak ma 10%, ihope 10%, bayangkan. 10% dihita, 10% tapaulak. Itu merupakan bagian Tuhan. Ketika kita menghalangi dan tidak bersedia melakukannya, berarti kita mencuri yang bukan bagian kita, yang bukan hak kita, kita ambil. Bukankah begitu mengerikan firman Tuhan ini? Ini makanya banyak orang ketika pengkhotbah mengkhotbahkan firman ini, banyak manusia yang gesek-gesek kaki, banyak manusia yang mulai melihat jam, banyak manusia yang mulai garuk-garuk kepala, artinya tidak suka dengan firman Tuhan ini. Tapi inilah kebenaran, suka atau tidak suka, kita harus mendengar dan melakukan firman Tuhan ini. Kalau kita ingin diberkati, lakukan firman Tuhan ini. Kalau kita tidak mau diberkati, pilih sendiri apa yang kita lakukan. Berkat atau tidak berkat ditentukan oleh sikap kita akan firman. Yang terakhir Bapak dan Ibu, melalui firman Tuhan ini terlihat bahwa setiap persembahan yang kita lakukan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Di sana dikatakan ada persembahan ayat 5 sampai ayat 6, ada persembahan dari hasil buah pertama. Yang namanya buah pertama ini sangat kita sayangi. Seperti misalkan kita menanam sesuatu, kita sangat menantikan buah pertama ini. Bulu-bunyan, perbuenna perjusahali, tanik mati. Padahal firman Tuhan mengatakan, berikan. Berarti dari sini justru inilah menjadi tantangan bagi kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Allah lebih daripada apapun? Kemudian dikatakan, berikan persepuluhanmu. Saudara terkasih, ini juga menjadi tantangan kepada kita. Apakah kita benar-benar bergantung kepada Tuhan? Yakinlah ketika kita memberi, kita tidak akan kekurangan. Songo madanggur tu duluk do, madanggur tu debata. Kepada hula-hula saja demikian. Madanggur tu hula-hula nina songo madanggur tu duluk go. Mangaliat tu hula-hula songo mangalian tu duluk. Tadanggur geleng madawu tu belga. Bukankah demikian? Demikian juga ketika kita memberikan kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak akan pernah diam akan apa yang kita lakukan. Seperti kita Maleakhi mengatakan, berikanlah persembahan persepuluhanmu, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit kepadamu. Saudara dan saudara terkasih, hilangkan segala kekhawatiran kita untuk melakukan firman Tuhan. Hilangkan, mari kita yakin sepenuhnya
jika kita melakukan kepada Tuhan. Jika kita melakukan bagian kita, maka Tuhan juga akan melakukan bagiannya kepada kita. Jika kita melakukan bagian kita mempermuliakan nama Tuhan, maka Tuhan juga pasti akan memberikan bagiannya, melakukan bagiannya, yaitu memberkati kita. Jangan halangi Tuhan memberkati diri kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Engkau telah menyampaikan firman kebenaran kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terlebih Tuhan dalam memberikan persembahan kami. Biarlah kami melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami juga memperoleh berkat-berkat oleh karenanya. Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, mari kita menyanyikan nyanyian rohani kita dari nomor 144 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ku heran Allah mau memberi. Saudara sekalian, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini, kita sama-sama menyanyikan kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Allah kasih, Roh Kudus Saudara dan saudari sekalian, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus,
itulah senantiasa menyertai dan memberkati engkau pada hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.